Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai kembali kegiatan belajar kita. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran subtema yang baru ya. Setelah kemarin kita melaksanakan evaluasi subtema 2. Sekarang kita berlanjut ke subtema 3. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai hari ini pembelajaran ke-1 dan ke-2 subtema 3 masih tema 1 ya. Kita mulai pembelajaran 1 terlebih dahulu, di mana materi yang akan dipelajari yaitu aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak manusia dan menentukan ide pokok bacaan. Menentukan ide pokok bacaan, Bapak rasa dicukupkan, tidak perlu dibahas lagi karena hampir semua di tema 1 ini bahasa Indonesia belajar tentang ide pokok bacaan. Nah, sekarang kita mulai ringkasan dari aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak manusia. Aktivitas atau pekerjaan yang memanfaatkan organ gerak manusia banyak sekali ya, tidak terhitung. Di antaranya aktivitas sehari-hari kita seperti berjalan ataupun lari pagi misalnya, mencuci baju, berkendara, dan lain sebagainya. Nah, itulah merupakan contoh dari aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak manusia. Aktivitas tersebut membutuhkan organ gerak, yaitu sudah kita pelajari organ gerak baik tulang maupun otot. Nah, baik tulang kaki, tangan, dan maupun otot ya. Kemarin sudah kita bahas tentang macam-macam otot. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur mempunyai tulang dan otot yang sehat dan sempurna, sehingga membantu kita memanfaatkan kesehatan kita untuk bekerja maupun beribadah kepada Allah. Bisa kalian baca pembelajaran pertama, di situ ada sebuah teks yaitu tentang seni gerabah. Nah, ini hubungannya dengan SPDP ya. Tidak apa-apa, kalian baca saja pembelajaran satunya. Jadi membuat gerabah itu merupakan salah satu contoh memanfaatkan kerja organ gerak manusia. Itu salah satu aktivitasnya, yaitu membuat seni gerabah. Banyak ya macam-macam gerabah itu. Silahkan kalian baca saja. Nah, itulah pembelajaran yang pertama. Kita singkat saja. Kita berlanjut ke pembelajaran yang kedua, yaitu materinya masih membahas tentang organ gerak tulang ya. Di sini dijelaskan atau dibahas tentang macam-macam kelainan tulang. Kalian baca terlebih dahulu pembelajaran 2-nya. Nanti kalian simak ringkasan dari Bapak di sini.
macam-macam kelainan pada tulang ya. Di sini kalian bisa dilihat di buku paket halaman 152 sampai 153. Ada sekitar 8 macam kelainan pada tulang. Yang pertama disebutnya fraktura atau patah tulang. Nah, patah tulang ini terjadi akibat dari baik kecelakaan banyak ya, baik kendaraan bermotor kecelakaannya itu jatuhnya, ataupun sedang berjalan, berlari dan lain sebagainya. Nah, itu akibat dari kecelakaan tersebut, maka seringkali menjadi atau membuat kita sakit patah tulang. Nah, fraktura ini terbagi menjadi dua, yaitu tertutup dan terbuka. Yang tertutup itu tidak sampai merobek kulit dan otot atau otot ya. Kalau yang terbuka itu merobek atau menembus kulit atau otot. Yang keduanya polio atau istilahnya poliomielitis, yaitu yang disebabkan penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Ini sering kita dengar ya, apabila bayi-bayi biasanya suka diimunisasi polio. Nah, inilah penyakit polio itu, diimunisasi polio itu supaya tidak terjangkit penyakit polio. Penyakit polio ini menyebabkan kelumpuhan pada otot ya. Artinya tulangnya itu tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, karena kan tulang itu membutuhkan otot yang sehat, otot yang baik. Ketika otot itu lumpuh, maka tulang pun tidak bisa digerakkan. Nah, itulah penyakit polio. Biasanya penyakit ini terjadi berusia atau di bawah usia 5 tahun. Yang ketiganya osteoporosis, yaitu penyakit yang ada pada tulang yang terjadi disebabkan oleh kekurangan zat kapur atau kalsium dalam tubuh. Nah, ini biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah lanjut usia ya biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan yang masih muda juga terjadi. Bagaimana solusinya supaya kita tidak mudah atau tidak terjangkit penyakit ini? Yaitu banyak makan yang mengandung vitamin D dan kalsium, seperti susu, ikan, dan yang lainnya. Yang keempatnya fisura atau retak tulang. Retak tulang ini adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan juga. Yang kelimanya rematik. Penyakit rematik ini yaitu penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Biasanya ketika kita beraktivitas lebih ya, terlalu banyak beraktivitas, nah itu akan timbul rematik. Ini penyakit ini menyerang pada pergelangan tangan, kaki, dan siku biasanya. Yang keenamnya penyakit kifosis, yaitu tulang punggung terlalu bengkok ke belakang atau bungkuk. Ya, ini penyakit ini disebabkan karena sikap duduk atau berdiri yang sering membungkuk. Penyakit yang selanjutnya yaitu lordosis, yaitu tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Kalau kifosis tadi terlalu bengkok ke belakang, ini ke depan. Sama, ini juga disebabkan dari kebiasaan duduk ataupun berjalan yang terlalu membusungkan dada ke depan. Yang terakhir yaitu penyakit skoliosis. Penyakit skoliosis, tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan. Kelainan ini disebabkan biasanya karena kebiasaan duduk dengan posisi miring atau mengangkat beban yang tidak seimbang antara bahu kiri dan kanan. Nah, ini
nyamping ya. Nah, itulah kelainan-kelainan yang terjadi pada tulang. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya dan kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah ketika kita sudah tahu penyakit-penyakit yang ada itu harus kita jauhi kebiasaan-kebiasaan buruknya supaya kita terhindar dari penyakit tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran sekarang ada manfaatnya. Untuk evaluasi nanti Bapak bikin Google Form. Evaluasi yang sederhana saja, tinggal kalian jawab dengan tepat ya. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.